Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 16 September tahun 2022. Saya juga menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga Angko Bustakawayan atas meninggalnya omak terkasih di kampung halaman. Puji Tuhan oleh karena berkat Allah bagi kita semua hingga di pagi hari ini. Walau ada yang dalam sukacita, ada juga yang dalam duka cita. Tetapi kita pasti semua menyadari bahwa keadaan kita itu semua ada dalam tangan Tuhan. Baik, pekabaran firman Tuhan kita sekali lagi pada saat ini 16 September tahun 2022. Dan kita bersyukur oleh karena kita sudah tiba di hari ini, pekabaran kita di pagi ini dengan judul Kedamaian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sudah pelihara kami hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran kita di pagi ini dengan judul Kedamaian. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan Ia katakan kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelemah lembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Kristus adalah Raja Damai, dan misinya lah untuk memulihkan damai ke bumi dan supaya yang telah dirusak dosa. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Jadi kedamaian itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Dan ketika dunia ini diciptakan, manusia pertama
Adam dan Hawa mereka dijadikan, mereka tinggal di suasana damai. Dan suasana damai penyebabnya itu adalah Allah. Itu adalah karya Allah. Kedamaian adalah karya Allah. Damai atau shalom itu adalah karya Allah. Kenapa damai itu kemudian diulang lagi ketika di zaman Yesus? Yesus sendiri menyebutkan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa maksudnya damai sejahtera ku tinggalkan bagimu? Damai sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus harus datang di dunia ini? Untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Oleh karena dosa telah masuk, menghancurkan kedamaian itu. Dan di dalam darah Yesus Kristus, maka Yesus adalah simbol di mana dosa menghancurkan kedamaian. Tetapi Yesus harus dihancurkan, Yesus harus mati, Yesus harus menanggung akibat daripada dosa untuk menciptakan kembali damai itu. Jadi ketika Yesus mati untuk kita, Yohanes 3:16, damai itu kita dapatkan kembali. Jadi kita mencari kedamaian di dunia boleh-boleh saja. Tapi kedamaian di dunia tidak akan pernah kekal. Tidak bersifat kekal adanya. Kedamaian yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus saja. Kita tinggal di dunia ini. Begitu banyak tantangan hidup kita hadapi. Bahkan tetangga kita, mungkin orang terdekat kita bisa menjadi musuh kita. Ya, tinggal tergantung dengan kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Ada pepatah mengatakan, 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kalau kita bangun hubungan dengan orang lain dengan baik, kadang kita dirugikan. Tapi mari kita bersabar untuk itu. Memang ini perlu diperjuangkan terus. Tapi ingat, Yesus telah memperjuangkan itu lewat kematiannya. Dia sudah menciptakan damai itu kembali. Damai itu atas pengorbanan darahnya. Jadi itu akan kekal. Itulah sebabnya orang bertanya, apakah nanti ketika Yesus datang kita masuk surga masih akan ada dosa terjadi? Ingat saudara, ketika Yesus berkorban, darahnya itu akan menjadi jaminan bahwa dosa tidak akan pernah terjadi lagi. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini. Raihlah damai Yesus Kristus di hati saudara hari ini. Dan jalanilah hidup hari ini. Penuhilah hidup kita dengan damai dari Yesus Kristus. Tuhan berkati pekabaran pagi ini menjadi bagian dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.